Nah, kemarin ada yang nanya sama gua, kenapa sih lu punya mindset tuh nggak mau namanya duit gede gitu? Kenapa lu maunya apa ya? Kayak gue tuh punya prinsip tuh sedikit bertolak belakang sama kebanyakan orang. Gue kalau dikasih project, dikasih bahasa orang Chinese bilang tuh, orang bilang tuh dikasih kangtau, gue lebih memilih untuk tidak ya sebenarnya. Kok nggak mau loh project gitu, kok lu goblok banget gitu dikasih duit cepet gampang malah nolak gitu. Ini sebenarnya bakal jadi interesting topik. Gue nggak tahu kenapa dari dulu itu gue kalau setiap kali mendapatkan project atau apa ya, bahasa ibarat kata apa ya, hope lah ya, hope atau gimana ya, lu kalau dapat news tentang gue ada project nih sekian nilainya, kalau lu lakuin ini lu kita bisa untung sekian, oke okay? Nah, namanya kan project ya, kita kan harus usaha ya, kita harus usaha kerja. Kadang-kadang in the end of the fucking day kita tuh nggak dapet, okay? Oke lah, anggap kita dapet, okay? Nggak dapet, oke? Nah, gue di saat gue ngelihat project-project kayak begini, gue tuh dapet namanya tuh emotional roller coaster. Ini balik lagi ke base fundamental orang ya. Maksudnya di sini duit kaget itu gimana? Biasanya itu income kalian 5 juta, tapi bisa dapat project 15, 20, 50 juta gitu kan. Average people punya income kan 5 juta, lo tiba-tiba dapat duit puff gitu 50 juta kerja sekali. Okay. Apa yang terjadi? Lo akan terjadi namanya emotional roller coaster, oke? Okay? Lo akan bisa salah judge tentang kapasitas diri lu sendiri. Maksudnya di sini adalah apa? Oke, gua akan cerita dulu case studies-nya. Case studies-nya nih, gue punya teman, ya I know a person lah, itu bukan teman juga sih. Dia jualan properti. Nah, kalau properti kan lucu tuh ya. Lu jualan rumah 2 miliar gitu. Oke, lu terus dapat komisinya 3%, 5% kayak gitu. Lu sekali dapat duit tuh 50 juta, wah lu setahun jual 2 aja. Lu tuh sama orang kerja setahun sama gitu. Terus gini loh, bagus dong. Terus kenapa gitu? Okay, hold on a second, don't get angry. Berarti kan tuh rezekinya dia kayak gitu. Oke, gue ngerti. Oke. Nah, kalau gue memilih untuk tidak seperti itu, kenapa? Pertama, gue tidak suka namanya emotional roller coaster. Kedua, gue tidak suka itu menjudge kapasitas gue sendiri based on satu event atau occurrences. Jadi, misalkan, oke, so far so on sih dia survive sih ya. Kalau ngomongin survival, ya dia survive aja, dia bisa hidup lah ya, oke. Dia sekali kerja dapat duit 50 sampai 80 juta sampai 100 juta loh. Sih, imagine. Dia kalau udah gitu harusnya udah kaya dong. He's been doing for 8 tahun atau 10 tahun gitu. Yang jadi pertanyaan itu adalah outcome. Oke, outcome. Hasilnya dia sekarang gimana? Duitnya udah banyak dong. Disinilah triknya sebenarnya yang gua udah tahu dari awal, oke? Sekarang dia itu mau makan juga susah, duit juga pas-pasan. Kok gitu? Nah, di sini yang gua berusaha untuk breakdown ya. Kok gitu loh? Sekali job segitu kan? Gue cuma jelasin di sini kenapa bisa begitu ya. Oke, semua orang beda-beda, no judging. Jadi zaman dulu itu kasus si A. Zaman dulu nih gue kasus ke B, ke diri sendiri.
Zaman dulu gue kerja digaji, ya namanya kerja ya, gaji sekian gitu kan. Terus gue dapet mini project, misalkan bikin project IT atau something, oke. Gue sekali dapet duit tuh lumayan tuh, massive amount, right? Gue dapet sekitar I don't know, ya namanya freelance, kayak kind of ini ya, self employee lah ya. Oke, gue dapet kerja misalkan sekali dapet project 15 juta gitu. Habis itu gue nggak ada kerjaan lagi tuh, gue bingung. Terus dapat lagi nih project gede gitu kan, 10 juta gitu. Misalkan zaman dulu mah duit gede banget lah itu. Terus gue berpikir sama diri gue sendiri, kok gue kayak ada emosional ya. Kadang ada makan hari ini, besok nggak ada makan. Hari ini ada duit pun nggak berani spend karena nggak yakin bisa dapat lagi. Lu punya duit nih tapi lu nggak berani spend gitu, lu nggak berani buang, nggak berani pakai. Kenapa? Lu buat biaya hidup lu berapa bulan ke depan kan lu nggak yakin akan dapat lagi. Nah di sini gue langsung menekankan ke diri gue sendiri, wah nggak bisa nih begini terus nih. Kalau begini terus, yang terjadi adalah gue creating habits yang baik dan gue bergantung sama ketidakpastian. Jadi maksudnya ketidakpastian di sini adalah, kok duitnya gede in yearly basis, tapi gue hidup dalam ketakutan yang tidak menentu. Okay? Apa ya? Gue jadi hidup tuh ngarep. Gue tuh hidup jadi kayak apa ya? Aduh, pokoknya gue in weak situation deh. Gue nggak bisa predict, nggak bisa forecast 6 bulan lagi gimana, setahun lagi gimana gitu loh. Oke, gue usaha pun kadang nggak nentu. Namanya hidup ya, namanya usaha kan kita nggak pernah bisa nentu ya. Terus again, lu mau berhenti dari kerjaan, lu juga mungkin lu kan ketakutan gitu kalau lu mau full time as a businessman atau apapun itu. Dan gue cuma ngomong ini kasus duit kaget itu adalah duit skalanya besar ya, bukan ngomongin skala kecil. Jadi ya lu dapet duit 3-10 kali lu regular income lu sekali hajar gitu. Akhirnya gue decide untuk fuck you gitu loh. Lu mau kasih gue ada project nih gini, fuck that shit, no. Oke, gue akan fokus apa yang konsisten aja. Oke, gue akan fokus sama yang konsisten dan gue udah nggak mau terima tuh namanya, oh lu mau nggak nih bikin ini, dapat gue bayar lu sekian gitu. Gue langsung no, terima kasih, gue bisa tapi gue nggak. Sounded stupid. Sampai akhirnya gue juga gue bisnis dan gue decide untuk jadi anak retail, which is jualnya recehan lah gitu ya, recehan lah, oke lah. Dan at one point staff gue ada yang nanya, pak ada yang mau beli nih pak, 10.000 piece. Gue cuma oke, jawabin aja, bilang aja gini. Terkesan sombong, I know. Staff gue itu langsung bengong, kok lu gitu pak? Bukan excited atau apa ya, kayak kesannya jual mahal gitu loh. Kok lu jadi orang kayak gitu loh, kenapa sih jadi orang tuh ya, dia nanya gitu, kok lu nggak mau pak usahain pak gitu kan, kenapa sih lu nggak mau usahain gitu loh. Terus gue diem aja tuh, karena gue yakin dia juga udah nggak, gue no matter how much I explain, dia nggak akan ngerti anyway. Gue ngomong sama dia tuh bahwa ya kalau gue sih punya prinsip, gue bilang yang penting kita tiap hari ada makan, gue bilang gitu kan. Yang penting kita tiap hari ada income, kita bersyukur, udah jalanin aja lah, jangan kebanyakan ngarep, jangan kebanyakan mimpi. Terus dia nggak seneng tuh, kok gitu? Gak pengen mimpi, ini kan orang nanya, kenapa nggak diusahakan gitu loh.
lu kayak orang nolak rezeki, ya terserah lah lu mau perspektif apalah ya. Oke, whatever the fuck you wanna do, wanna think, lu mau pikir apapun itu terserah. Tapi gue punya prinsip satu, seberapa banyak pun orang sukses lu lihat di dunia ini, oke, itu nggak ada, jarang sekali. Aduh, bagaimana jarang ya? Bener-bener, bener-bener jarang deh. Name one person, gue bahkan nggak bisa name satu single person yang bisa gue sebut di kepala gue gitu, yang kaya dari duit kaget dan last ya. Gue ngomongin last forever, yang bisa, I don't know, bisa tahan 20 tahun atau seumur hidup, atau mungkin go through generations, yang bisa mungkin anaknya ke cucunya kayaknya beneran karena duit kaget gitu kan. Wow. Yang ada gue nonton tuh di YouTube tuh ya, cerita-cerita orang yang menang lotre, winning, malah jatuh bangkrut gitu kan. Udah dapet $1 juta, $5 juta, $10 juta, malah jadi miskin gitu loh. Nah, gue punya prinsip ini selalu berlawanan nih sama orang-orang pada umumnya. Terus akhirnya gue stres kan, apa gue yang aneh gitu kan. Gue mikir, apa yang gue yang aneh, apa gue yang goblok gitu loh. Kok semua menentang gue gitu loh. Kok dia bilang gue goblok, dia bilang lu jadi orang gitu, nggak boleh gitu, bla 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 bla. Akhirnya gue menemukan teorinya. This is fucking interesting. Nih gue udah buka nih bukunya. Judulnya itu Atomic Habits. Dia ada di halaman 22. Oke, ini gue biar nggak terkesan sok pinter aja. Lu percaya nggak percaya terserah. Oke. Nah, dia ada namanya Plateau of Latent Potential. Oke. Nah, di sini tuh, ini gue share screen aja mungkin ya. Ini gue share screen tentang Plateau of Latent Potential. Silakan streaming Google sendiri. Ntar gue share gambarnya. Nah, dia jelasin itu adalah hidup itu seperti ini. Result, oke, sama waktu. Okay. Ini actually gue baru dapat ini 3 hari lalu, oke. Tapi gue udah jalanin prinsipnya itu lebih dari 5 sampai 8 tahun. Gue udah jalanin. Gue baru tahu gitu. Oh ini tuh ternyata teorinya gitu kan. Soalnya kalau gue ngomong tuh gak ada yang percaya. So whatever lah, it's not my fucking life. Do it's your life. Jadi result sama waktu. Karena kita tuh selalu berpikirnya gini nih. Kita berpikir hidup tuh seperti ini. Oke. Dia pikir kita hidup selalu seperti ini. Oke. Usaha sama hasil. Oke. Hasilnya segini. Waktu yang di-spend semakin banyak, itu semakin hasilnya semakin tinggi. Oke. Nah, dia bilang the most time happen itu yang terjadi seperti ini. Oke. Yang terjadi seperti ini. Nah, ini adalah yang menjadi problematik. Itu adalah valley of disappointment, jurang kekecewaan. Oke. Jurang kekecewaan ini maksudnya apa? Ini adalah kasus duit kagetnya sebenarnya. Kasus duit kagetnya ini adalah setiap kali lu usaha, oke, lu mulai dari titik nol, oke, lu waktu yang terbuang udah, oke, kadang-kadang berhenti begitu aja dan tidak dapat sesuai hasil, lu akan restart balik ke awal. Nah, di sini yang setiap kali lu melakukan sebuah project or whatever the fuck it is, lu anggaplah berhasil. Oke, lu berhasil, terjadilah real case scenario seperti ini, lu jadilah berhasil. Tapi every time lu tuh back to the square one. Gue nggak suka itu. Kenapa? Jadi lu harus ngelewatin this valley of disappointment itu again and fucking again and fucking again and again and again and again and again. Jadi kayak apa ya?
kayak hidup nggak ada ujungnya gitu loh, it's never fucking ending gitu loh. Terus juga balik lagi ke cerita si A yang masalah dia milih untuk begitu. Oke. It works for him, bagus lah. Oke. Tapi most of the time dia tuh kecewa anyway gitu loh. Maksudnya di most of the time dia kecewa anyway itu gimana? Orang punya mimpi ya. Mau punya ini, mau punya ono, mau punya tabungan, mau punya bla 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 bla. Jadi di saat lu dapet duit kaget itu tadi tuh, oke, melewatin valley of disappointment, lu dapet duitnya cus gitu kan? Mana ya? Your true nature itu keluar pak, setan. Oke. Wah mau beli iPhone baru, gue mau beli mobil, gue mau beli ini, gue mau beli ono, apa ya? Doang kaget itu, gue ngegoblokin orang gitu loh. Iya kan nggak semua orang kayak gitu, tahu sih, I know, but most people itu seperti itu gitu loh. Gue juga kadang-kadang berpikir gue gitu nggak ya? Wah gue kadang suka gitu nih gitu loh. Kasus si A itu adalah setiap kali dia dapat duit nih langsung congak di sini adalah apa ya? Nanti gue akan ceritain loh, maybe another video tentang apakah uang bisa merubah orang. Dia langsung congak biasanya. Dia langsung congak di sini. Dia beli mobil tujuannya untuk show off, oke? Karena mungkin dia belum matang ya secara psikologis. Dia belum siap secara psikologis. Dia beli ini jadi impulsive buying ya. Gue pengen, gue ada, lu jangan sengak, lo mau gue beli nih gitu kan. Ya, that's fucking ego control lah ya. Karena gini loh, ego tuh kayak apa ya? Ego tuh kayak narkoba pak, gitu loh. Kalau lu makainya jarang-jarang tuh enak. Ego tuh kayak narkoba pak, serious fuckingly, oke. No doubt lu nggak punya ego as a fucking human, bullshit lah lu, mati aja, gantung, gitu, bullshit lah lu nggak punya ego. Semua orang itu pasti punya ego. Nah, the problem is di saat lu dapat duit kaget, ego lu tuh mencuat cus, karena lu bisa narkoba, gitu loh. Gitu kan, you feel great, you feel everything, you feel Lu biasa ATM 2 juta tiba-tiba punya 100 juta gimana sih? Tangnik kah kau? Gitu lah, petenteng punya duit biasa megang 50 juta atau duit 1 miliar, udahlah, semua orang kau ludahi bukanya gitu. Nah, ego ini yang membunuhmu. Nah, yang terjadi adalah itu, sorry guys, gue juga gitu sih. Nah, there's no judgment, everybody sama aja lah, bullshit, bullshit sekali lah. Kalau dibilang itu kan lu gaul kurang jauh, lu pulang kurang malam, orang bilang. Apa namanya? Yang terjadi setelah ego mencuat, biasanya dia tidak bisa appreciate namanya small money. Maksudnya appreciate small money itu, wealth itu build pakai waktu, bukan pakai spontaneous results. Camkan itu baik-baik. Itu gua camkan di gua baik-baik ya. Lu mau bodo amat. Wealth itu dibuild pakai waktu, coy. Dan konsistensi. Oke. Nah, di buku ini juga tadi disebutkan bahwa good things itu adalah building habits. Habits lu yang baik. Maksudnya di sini habits yang baik adalah, bro, kita kerja step by step, oke? Improvement day by day, oke? Doesn't matter. Kelihatan, nggak kelihatan, karena improvement itu didapat dari habit yang baik. There's another fucking story yang gue
ceritain, ini adalah dulu gue kerja di perusahaan dari small business, gue karyawan satu-satunya coy. Gue jadi angkat telepon, kurir, kuli, angkat, supir, semuanya dah. Okay. Sampai the biggest in fucking Australia. Bayangin tuh. Gue cuma copy apa mindset bosnya sebenarnya. Apain sih bosnya gitu loh. Lo tau gak apa yang bosnya lakukan? Bosnya setiap hari kerja, doesn't matter, Senin sampai Jumat, dia gak peduli coy. Padahal secara logik, bisnisnya tuh udah fucking autopilot, dia gak perlu hadir. Kalau orang Indo kan gitu kan, kalau bisa rebahan, dapat duit, ya kan? Wow, pinter, keren gitu kan. Dapatkan, nah itu tuh kayak yang di iklan-iklan, dapatkan bisnis autopilot, ya kan? Masih kerja, disuruh kerja, bisnis tidak bisa jalan sendiri dalam hati gue. Si anjing mau jahatin orang nih, orang ngentot gitu kan. You building a bad habit resulting bad things gitu loh. Nggak ada yang percaya, nggak apa-apa emang gue pikirin. Nah bos gue itu dia, gue bingung sama dia, nih orang ya gila cuy, dari nggak ada apa-apa gitu ya, bener-bener nggak ada apa-apa ya. Kerja Senin sampai Jumat, nggak ngapain aja tuh, pokoknya apa dia ngapain deh, pokoknya dia set disiplin untuk diri dia sendiri, no matter what happen, okay, no matter how much autopilot the business is, no matter how big the business goes, dia akan tetap kerja no matter what. Kalau dia setting, dia know that discipline is what matters, bukan value of money. Tapi kan balik lagi ya, kalau kita dasarnya orang miskin kan kita pasti nggak ngerti gitu loh. Ngapain sih lu kerja kan demi duit, terus udah dapet duit, masa lu masih mau kerja? Di ding dong, nah ini nih gobloknya nih, ininya orang miskin tambah miskin, nyintit nggak ngerti coy, the power of good habit sebenarnya. Jadi gue akan selalu balik lagi nih, kenapa ngomongin duit kaget itu buruk, karena habit yang baik itu jadi nggak kebentuk, tidak bisa membuat kita menjadi pribadi yang baik dan siap untuk sukses, matang gitu ya, jam terbang tuh tinggi gitu loh. Oke. Ibarat kata, kalau semua pesawat ada autopilotnya, ngapain ada pilotnya gitu kan, bener nggak? Takut nggak lo? Naik pesawat ada autopilot, nggak ada pilot gitu. mati bos gitu. So that logic applied ke everything ya, walaupun bisa tanpa harus, ya tetap kita harus bisa menekankan habit yang baik. Makanya gue memilih untuk tidak makan duit kaget. Bahkan in early of my careers, gue itu terima, akhirnya gue memilih untuk menolak gitu. Bahkan gue menemukan banyak sekali big clients yang mereka minta, tolong dong dibuatin ini gini, gue balu sekian begini. Gue bilang enggak, sorry deh, gue sibuk, gue ada fokus yang lain gitu. Gue bilang bukan niat untuk menyombong, tapi tujuannya itu untuk gue protect diri gue sendiri dari hal-hal yang menggoda alias duit kaget.